Ya, Halo, selamat malam. selamat malam Mbak Sehat semua ya. Fadlina. Ketemu lagi di Big Talk. Kali ini Big Talk akan membahas tentang edukatur. Jadi malam ini kita kedatangan tamu edukatur. Ada Mas Lukman. Hai Mas Lukman, apa kabar? Baik ya. Halo. Oke, kenalan dulu nih dengan Mas Lukman. Mas Lukman, monggo memperkenalkan diri. Sekarang tuh kesibukannya apa? Kemudian kenapa sih membuat edukator? Oke, thank you Mbak Fadlina dan Talk ya, Big Nation, Bangun Indonesia, apa itu? Bangun Indonesia kayaknya apa? Kreatif. Kreatif, oke, keren loh itu. Yakin brandingnya keren banget. Ya, thank you atas waktunya. Jadi hari ini kita akan sharing session kaitannya dengan sesuatu yang lagi saya develop. Jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Lukman. Kebetulan saya punya perusahaan atau sebagai pelaku wisata di bidang jasa, khususnya di usaha perjalanan wisata. Kemudian apa itu kesibukan yang lain, saya ngajar juga di kampus pariwisata Sahid Surakarta, STP Sahid, yang mungkin orang kalau Bang pariwisata mungkin kalau bicara nama Sahid pasti langsung oh ya Hotel Sahid dan sebagainya. Nah itu satu grup lah. Jadi memang saya di itu alhamdulillah, tapi masih tetap fokus di dunia pelaku pariwisata di usaha karena memang perpaduan antara di lapangan sama di teori itu harus harus di bundling lah, Balance. harus disinkronkan seperti itu. Jadi biar yang teori juga update, yang di lapangan juga bisa lebih baik teorinya seperti apa seperti itu. Kemudian mungkin Mbak Fadila sudah paham, saya dulu punya juga Skype dan bahkan sampai sekarang saya masih punya juga Skype seperti itu. Jadi kenapa kok eh, bikin edukatur seperti itu? Jadi edukatur bagian dari develop pengembangan saya memang untuk segmen yang lebih khusus. Jadi kalau Jogja Scape itu sendiri posisinya adalah usaha perjalanan yang mencakup semua segmen, semua konsep, semua produk, mau open trip, mau private trip, mau honeymoon, mau small group, big group, mau konsepnya gathering, event, dokumentasi kita masukkan di situ semua gitu. Jadi masih segmen besar lah, positioningnya masih semuanya dimasuki seperti itu. Tapi kenapa saya sekarang develop edukatur? Pertama karena saya punya maksud untuk membuat sebuah brand yang memang bisa lebih spesifik seperti itu. Kemudian kita manfaatkan tren yang sekarang orang itu berwisata tidak hanya aku main saja gitu enggak. Jadi aku menikmati suasana ini aja gitu enggak. Tapi saya ada value apa sih yang saya dapat seperti itu. Saya sekalian pengen tahu tentang apa sih gitu. Jadi tren ini menjadi sesuatu yang menarik untuk kita tangkap dengan tematik seperti itu. Jadi edukatur hadir untuk berusaha mencapai atau merebut segmen itu yang sekarang masyarakat mulai naik bahwa oh saya itu kalau ke sana harus butuh ini. Bahkan yang menarik lagi adalah bukan karena orang berwisata aja, tetapi dengan adanya kampus Merdeka, kurikulum Merdeka yang dikemas bagaimana sekolah itu ada gerakan sekolah menyenangkan seperti itu. Jadi ada pembelajaran-pembelajaran yang keluar. Jadi ada experience knowledge atau apa value kaitannya dengan pengalaman atau mungkin dengan informasi sosial, informasi dari luar seperti itu memang menjadi sesuatu yang diunggulkan sekarang secara kurikulum di kependidikan. Makanya kita pasar itu kita tangkap dengan menawarkan sebuah konsep-konsep bertema edukasi yang tematik seperti itu. Jadi kalau nanti bisa ditampilkan website saya yang baru
sudah selesai kita develop, itu ada produknya Edu Coffee, kemudian buku organik, kemudian ada belajar lukis, ada fun outbound atau edukasi outbound. Kemudian kita akan coba kerjasama dengan banyak pihak lagi untuk kaitannya dengan edukasi. Itu perkenalannya, malah kayaknya udah menjawab banyak pertanyaan di lama-lama. Ya, oke. Kemarin kita sempat diskusi sebelum adanya podcast ini, kita sempat diskusi terkait edukator. Jadi sebenarnya pertanyaan saya biar teman-teman juga tahu apa sih yang membedakan edukator ini dengan edutur lainnya. Sebenarnya kan kalau bisa dispesifikkan, Jogjascape juga sebenarnya bisa bikin paket edukasi tanpa harus adanya edukator gitu. Tapi kan mungkin Mas Lukman pengen menangkap sesuatu yang baru nih, sehingga memunculkan edukator ini, bahwasanya edukator ini tuh beda dari yang lain, sehingga Jogjascape nggak mau jadi bagian dari itu, sehingga edukator ini berdiri sendiri. Menurut Mas Lukman, apa yang membedakan dan apakah memang itu pembedanya dengan yang lain sehingga hadir edukator ini? Oke, um, kita menganggap sebuah bisnis itu kolaborasi. Jadi saya dari awal itu punya keyakinan bahwa bisnis itu kolaps, bisnis itu bersama-sama gitu. Ada beneficiarisme atau kebermanfaatan yang dimunculkan itu secara bersama-sama. Jadi kenapa yang ini yang jadi di underline tadi ya? Terus kenapa bedanya edutur dengan edukator yang edu-edu yang lain seperti itu? Ada sebuah kecenderungan bahwa sekarang lagi digerakkan namanya desa wisata, desa wisata, desa wisata di mana-mana. Tourism village, tourism semacam-macam lah bahasanya seperti itu, balkon dan sebagainya. Kita sebagai pelaku industri pariwisata, kita sebagai akademisi pariwisata ya, posisinya kan jadi double sekarang. Kita kan bisa melihat bahwa edukasi yang berada di desa wisata dan sebagainya kan itu dibuat, di-create biar orang di situ ada kegiatan, biar orang di situ itu punya aktivitas. Ya, makanya dijual paket ini. Apakah salah? Enggak salah. Tapi saya mengambil sesuatu yang benar-benar edunya dapat. Apa yang membedakan? Edukator ini akan bekerja sama dengan para pelaku UMKM yang dia sudah benar-benar running di bisnisnya itu. Baru nanti kemasan turnya adalah kita perjalanan di situ kan udah perjalanan itu udah bagian dari tur. Bisa dikemas dari perjalanan di situ dengan destinasi di sekitarnya. Jadi edukasinya itu kita benar-benar di usaha yang sudah running, emang bisnisnya di situ. Contoh, saya ada program Educafi misalnya. Saya bekerja sama dengan salah satu desa yang dia sedang konsen untuk pengembangan kopi. Namanya Desa Banyuanyar. Kemudian di situ sudah punya alat kopinya, kemudian mulai dari roasting, mesin, kemudian dari alat seduh dan sebagainya itu ada semua di sana gitu. Kita bisa edukasi di situ. Bahkan ada kebun kopi juga. Jadi memang di sana lagi diset untuk ada industri itu, UMKM itu. Kita datangkan nih orang profesional yang dia memang bisnisnya di dunia kopi, hidupnya memang di dunia kopi, dia seorang barista atau dia seorang apa itu ya, coffee programmer atau apalah bahasanya untuk suka yang ngulik kopi atau kemudian yang dia memang paham tentang dunia bar yang khususnya di dunia kopi. Kita hadirkan di situ orang-orang yang profesional untuk menjadi narasumbernya, keynote speakernya itu. Jadi kadang kita itu ada beberapa sekolah yang pengennya dia konsep edukasi dibawa biro ke salah satu tempat yang mau edu-eduan aja gitu. Kadang pernah saya pengalaman itu ke salah satu desa wisata yang memang sudah terkenal malahan di situ. Ketika ada materi kita belajar membuat ini misalnya. Ketika ada pertanyaan si narasumbernya nggak bisa jawab karena memang cuma di set kalau ada tamu nanti kamu ngisinya ini gitu. Makanya itu yang akan menjadi beda dengan edu yang lain bahwa edukator ini
kita hadirkan, kita bawa tamu ini ke tempat yang memang sudah running bisnisnya, memang sudah usaha di situ. Jadi transfer knowledge-nya ini nyampe dan semoga bisa dijalankan juga di daerahnya masing-masing, atau ini jadi membantu produknya UMKM ini bisa dikenal masyarakat karena kita membawa orang ke situ, orang-orang belajar. Seperti itu. Ini yang menjadi pembeda sih. Semoga niat saya ini memang benar-benar beda. Saya kira saya beberapa kali riset belum, ya edukasinya masih, ya ada beberapa orang yang menawarkan edukasi yang menarik seperti itu. Tapi memang segmennya masih kecil seperti itu. Jadi yang lain masih edu-edu ya kayak gitulah. Yang saya ceritakan tadi. Jadi saya pengennya benar-benar orang itu belajar ke tempat orang yang sudah running dengan orang yang profesional, dikemas dengan mungkin ada perjalanan ke destinasi sekitar dan sebagainya. Seperti itu, Mbak. Oke. Nah, oke, Mas Lukman ya tadi. Nah, jadi kan mungkin tujuan dari Mas Lukman itu tadi tuh ingin masyarakat-masyarakat atau orang-orang yang ikutan edukator itu bisa membagi ilmunya gitu ya. Jadi nggak hanya buat dirinya sendiri, tapi juga buat orang lain, apalagi buat lingkungannya sekitar dia gitu kan ya. Nah, eh, ini saya mau nanya nih Mas, kan selama Mas Lukman membentuk dan menjalankan edukator nih, ada nggak sih tantangan-tantangan yang Mas Lukman rasa tuh kayak cukup berat dan atau enggak tantangan apa sih yang hadir selama membentuk dan menjalankan edukator ini? Pastinya kan kalau setiap usaha itu selalu ada nih kayak pasang surutnya ataupun tantangan-tantangan yang hadir gitu, gitu Mas. Gimana? Oke, kalau kaitannya sama challenge atau tantangan ketika kita buat edukator secara konsep dan sebagainya, kita alhamdulillah tidak ada yang signifikan ya. Karena saya membentuk tim, kita sudah punya banyak jaringan seperti itu. Saya berjaring dengan Mbak Kondina seperti itu kan, bagian dari support atau adanya edukator tersebut. Jadi produk ini semakin matang karena ada hasil FGD, diskusi, kemudian kita membentuk tim dan sebagainya. Mungkin yang menarik yang menjadi tantangan adalah bagaimana edukator ini akan dikenal oleh masyarakat seperti apa. Karena itu kita masih program, produknya masih develop ya. Jadi bentar lagi sudah 90%, jadi tinggal dikit lagi baru kita akan sebarkan ke yang lain. Nah, ini sebenarnya tantangannya di situ. Bagaimana produk ini bisa dikenal oleh banyak orang seperti itu. Karena memang kalau bicara marketing, sekarang kan ada dua ya, marketing konvensional dan marketing secara digital. Nah, kita coba akan maksimalkan dua-duanya lewat jaringan-jaringan atau lewat dengan digital marketing melalui website dan sebagainya. Makanya kita membuat platform website, kemudian kita buat family profile secara PDF dan sebagainya, biar kita saluran menggunakan gadget kita maksimalkan semuanya. Dan itu challenge-nya di situ sebenarnya. Oke, baik. Saya nangkep banget konsep edukator ini bahwasanya kolaborasi yang dihadirkan bukan kolaborasi yang seperti biasa gitu, kolaborasi yang benar-benar melibatkan UMKM. Apalagi sekarang Mas Menteri sangat-sangat mengemborkan bahwasanya UMKM itu memang harus dibangkitkan, UMKM memang harus dilibatkan. Dan selama ini edukator itu sasarannya memang desa wisata yang benar dikatakan Mas Lukman tadi, banyak edu-eduan di situ. Misalnya yang sebelumnya hanya ada satu batang pohon coklat gitu, ditanam 10 batang, tapi mereka udah bisa jual, oh ini ada paket coklat. Sedangkan yang menjalankan usaha coklatnya itu baru sekitar mungkin 1 atau berapa bulan nggak ngerti bahwasanya coklat itu gimana sih, cara prosesnya dan segala macam. Sedangkan yang ditawarkan oleh edukator ini adalah benar-benar UMKM yang menjalankan bisnis itu. Jadi sehingga nanti adapun peserta yang datang ataupun target market yang memang dapat oleh edukator ini, mereka bisa tahu oh bahwasanya seluk-beluk bisnis coklat itu luar biasa ya, tantangannya ataupun menyenangkannya dan segala macam. Sehingga ketika di edu-eduan tuh mereka nggak dapat apa yang bisa ditawarkan oleh pelaku UMKM ini, karena di paket edukasi lain yang hanya ditampilkan kan mungkin hanya permukaannya saja, sedangkan di Ya, edukator ini tuh lebih mendalam. Nah,
kalau kita bahas masalah mendalam, Mas, biasanya kan ada ketika paket edukasi ini, kalau kita membahas materi yang mendalam berarti ada waktu luang yang waktu panjang yang diluangkan. Misalnya biasanya di edukator ini apakah paketnya beberapa hari ataupun ada paket-paket tertentu sehingga pembahasannya lebih mendalam. Nggak mungkin 1 jam membahas coklat itu akan selesai, membahas kopi akan Oke, selesai. saya akan menjawab ini. Jadi memang kita tawarkannya sebenarnya bisa half day, 1 day, kemudian bisa pakai 2 hari, 3 hari dan sebagainya. Tapi yang menarik adalah gini, kita tawarkan materi. Jadi tamu itu akan memilih materi yang dia inginkan. Jadi kan tidak, kalau kita membahas mendalam banget memang lama. Tapi ada paket-paket materi ini yang akan dipilih. Jadi orang bisa melihat sesuai dengan kebutuhan. Contohnya adalah suatu sekolah SMK misal di jurusan Boga atau apa. Dia pasti langsung milihnya kalau materi tentang, saya masih kasih satu contoh yang kopi aja ya. Masalah kopi ini. Eh yang SMK Boga tadi, nggak mungkin dia akan, kita arahkan jangan, nggak usah teman-teman itu milih tentang pengolahan pohon kopi, mending langsung materinya kaitannya seduh gitu loh, seduh kopi sekalian. Karena apa, kebutuhan di industri butuh orang yang bisa nyeduh kopi seperti itu. Makanya kita tawarkan materi-materinya itu agar dipilih sesuai dengan kebutuhan. Jadi eh, bisa kita itu materi dari awal sampai akhir bisa, tapi kan itu kan membutuhkan waktu yang lama ya, long time lah untuk belajar itu. Makanya kita kasih materi-materi yang memang sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang jadi menarik lagi adalah pembedanya di situ. Ketika kita bicara edukasi di mana seperti itu, kadang tidak ada cuma edukasi aja gitu, tapi edukasi tentang apa, itu kadang kan nggak disampaikan. Misal tentang batik, batik itu batik mau belajar tentang apa gitu, sejarah batik, jenis-jenis batik atau teknik membatik, atau mungkin jenis-jenis kainnya, atau kemudian jenis modelnya, desainnya dan sebagainya, kan macam-macam itu. Nah, itu kita tawarkan di awal. Jadi orang ke situ itu paham, oh ya, aku akan belajar tentang membedakan batik tulis sama batik cap sama batik print itu gimana ya. Jadi nanti besok aku beli itu nggak terkecoh misal. Seperti itu contohnya kayak gitu. Nah, keren banget sih Mas. Aku udah tahu gimana eh, gimana Mas Lukman itu menjalankan dan mengembangkan terus ngajakin orang-orang buat ikutan edukatur kayak gitu. Nah, selanjutnya nih Mas, aku ingin tahu harapan ke depannya Mas Lukman itu akan seperti apa sih edukatur? Terus setelah itu apakah mungkin akan ada kolaborasi-kolaborasi yang ingin Mas Lukman capai, atau mungkin udah ada rencana nih ke depannya akan kolaborasi sama siapa, ataupun hal-hal itu sih. Jadi semacam kolaborasi ke depannya gitu. Oke. Jadi kalau kolaborasi pasti ya. Jadi nggak mungkin kita nggak kolaborasi. Jadi kita bakalan kolaborasi dengan banyak UMKM yang dia siap untuk mengedukasi. Pertama, karena itu sebagian bagian dari produk. Kedua adalah kita akan berkolaborasi dengan para pelaku juga yang lain. Jadi kita menawarkan bahwa kita bisa membuat paket edukasi. Jadi kadang biru atau teman-teman pelaku usaha yang lain itu butuh partner untuk bisa menjadi penyalur wisatawannya, customer-nya. Makanya kita bisa berkolaborasi secara dengan para pelaku wisata, baik pelaku usaha perjalanan dengan akomodasi, contoh kayak hotel dan sebagainya itu, yang dia punya lahan, punya sistemnya resort, glamping, itu kan dia butuh partner untuk menyediakan tim kaitannya dengan paket pembelajaran yang menarik, edukasi atau apalah, atau fun outbound dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kita bakalan berkolaborasi dengan banyak orang dan banyak pihak seperti itu, termasuk dari institusi tersendiri. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Lukman atas waktunya.
telah berbincang di Big Talk ini tentang edukator. Jadi sedikit saya rangkumkan ya pembicaraan kita malam ini bahwasanya edukator ini hadir dengan memberi warna baru kalau menurut saya. Warna barunya seperti apa? Yaitu dengan melibatkan UMKM. Kemudian kolaborasinya pun tidak terbatas, tidak hanya ibaratnya piringnya itu bukan piring untuk edukasi turnya aja, bisa kolaborasi dengan siapa saja termasuk dengan biro. Karena kan kebanyakan orang-orang mungkin mereka membatasi diri untuk kolaborasi karena mereka nggak mau ngasih kue ini untuk biro lain, udahlah saya makan sendiri aja. Mungkin saya pasti menemukan hal-hal yang seperti itu di luar sana. Ada orang yang skeptis dengan kolaborasi. Dan dengan adanya edukator ini, saya berharap nanti akan memberikan warna baru ya Mas di industri pendidikan tentunya. Karena kan seperti kita tahu setiap semester pasti ada jalan-jalan. Siapa aja mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan anak-anak kuliah. Misalnya tuh kegiatan MBKM yang kemarin Laili mendamping apa? Yang kegiatan MBKM yang di akhirnya itu memang harus ada pengenalan terhadap daerah yang mereka kunjungi, saya lupa namanya. Itu kan pasti juga membutuhkan atur gitu. Salah satunya nanti bisa menghubungi edukator, nanti saya cantumin link Instagramnya, kemudian link websitenya. Bagus sekali ya, baru sebentar udah langsung jadi websitenya. Bahwasanya marketing itu penting ya, apalagi di era digital ini. Oke, thank you ya Mas Lukman. Ada yang ingin disampaikan lagi? Oke, yang jelas saya senang nanti adanya Big Talk Big Nation ini kan membantu promosi juga ya sama kita. Jadi, silakan nanti kita bisa kolaborasi ke depan bersama-sama. Kita kalau ada jaringan-jaringan yang bisa kita kolaborasikan, kita bisa berkolaborasi bersama. Nanti ada simbiosis mutualisme yang akan kita jalani bareng-bareng seperti itu. Oke, thank you. Makasih banyak ya Mas Lukman atas waktunya. Selamat malam. Thank you. Mas. Ya, see you next time.